Yang ketiga, dari sistem sirkulasi. Pembuluh darah, jantung, sekarang darahnya itu sendiri. Jadi cairannya itu sendiri. Sekarang, darah itu merupakan gabungan dari bermacam-macam sel. Karena itu kita definisikan dulu deh darah itu. Darah, apa sih darah? Nah ini definisi yang singkat dari darah. Cairan yang senantiasa, artinya adalah selalu. Adanya di mana dia? Di dalam kapiler, kapiler darah atau pembuluh darah. Kenapa darah itu tidak pernah ada di luar kapiler? Karena sistem peredaran darah manusia itu sistem peredaran darah tertutup. Darah selalu ada dalam kapiler. Nah, ini pada manusia kan? Definisinya hanya pada manusia. Sekarang, apa fungsi darah? Yang pertama jelas, seperti fungsi dari sistem sirkulasi itu sendiri. Oksigen, transportasi oksigen, dan CO2. Yang kedua, sama masih transportasi, tapi nutrisi. Dari hasil pencernaan di usus dialirkan ke hati, dari hati ke organ-organ lain yang membutuhkan. Yang ketiga, ini kata-katanya. Ada yang tahu arti kata ini? Imunitas. Kata-kata lainnya adalah kekebalan tubuh. Jika kita diserang kuman, maka darah juga berperan penting dalam mempertahankan tubuh kita. Yang berperan dalam bidang ini adalah sel darah putih. Oh ya, saya lupa. Yang pertama, kalau oksigen itu siapa? Yang punya hemoglobin. Sel darah merah, nanti kita bahas satu persatu. Sekarang kita lihat fungsinya. Selanjutnya, fungsi dari darah adalah ini. Kok bisa? Bagaimana caranya? Darah, jika dia membawa zat makanan, dia juga membawa panas dari pusat tubuh. Ketika daerah yang tidak teraliri oleh darah, bisa jadi daerah itu akan mengalami penurunan suhu tubuh. Biasanya jika pendaki gunung, itu mendaki gunung salju, bagian tangan itu tidak dialiri oleh darah, jadi terjadi peristiwa namanya frostbite, yaitu kedinginan, dimulai dengan peristiwa hipotermia, turunnya suhu tubuh. Itu sangat berbahaya, maka dari itu perlu ada darah untuk menstabilkan suhu tubuh. Yang selanjutnya adalah ini, masih hubungannya dengan mengangkut, tapi bukan mengangkut zat makanan, mengangkut hasil ekskresi. Kemana? Ke ginjal, ke kulit, dan ini biasanya utamanya sih ke ginjal, karena dari ginjal itu akan jadi urin. Nah, ini informasi. Urin yang kita keluarkan itu adalah darah yang telah disaring ginjal. Jadi jangan kaget bahwa cairan yang kita keluarkan itu sebenarnya darah. Makanya kalau ginjalnya itu rusak, biasanya urinnya akan berwarna merah karena tidak disaring. Oke, ini adalah bagian tentang fungsi-fungsi darah. Darah sendiri, nah saya tulis di sini ya, terbagi menjadi dua nih. Nah, bagian solidnya atau bagian padatnya disebut sel darah. Bagian cairnya plasma darah. Jadi darah itu tidak semuanya cair. Di dalam cairan itu ada yang terlarut, yaitu sel darah. Sel darah ada sel darah merah, apalagi sel darah putih, dan ini nih, keping-keping darah. Pembahasannya berikutnya. Plasma darah itu berisi apa aja sih? Jelas. Yang utama air karena dia cairan kan. Terus apa yang terlarut di situ? Selain sel-sel darah, ada juga hormon. Karena hormon itu dihasilkan oleh kelenjar endokrin, yaitu kelenjar buntu, dia membutuhkan saluran. Salurannya siapa? Saluran si darah ini. Jadi hormon terlarut dalam plasma darah. Selanjutnya,
dia juga mengandung protein. Oke, ini adalah pembahasan pertama tentang darah. Berikutnya, kita membahas satu-satu tentang sel darah merah, putih, dan keping-keping darah. Oke, kita cukupkan materi tentang darah sampai sini dulu.